Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam rimbawan. Kembali lagi bersama saya, Philip Ferdinand, dengan NIM 23351027 dari Minat SATI. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan membawa materi baru yang berjudul Mempelajari Pixel. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu pixel. Pixel adalah elemen gambar terkecil dalam tampilan digital, baik pada layar komputer, televisi, atau perangkat mobile. Setiap pixel adalah satu titik warna yang merupakan bagian dari gear yang membentuk keseluruhan gambar. Pada layar, jumlah pixel diukur dalam satuan pixel per inci atau ppi, yang menentukan resolusi dan ketajaman gambar. Semakin banyak pixel yang dimiliki sebuah layar, maka semakin tinggi resolusinya, yang menghasilkan gambar lebih jelas dan detail. Pixel terdiri dari kombinasi 3 subpixel dengan warna dasar merah, hijau, dan biru atau RGB, yang dapat diatur intensitasnya untuk menghasilkan berbagai warna yang terlihat pada layar. Nah, berikut adalah gambar tentang resolusi pada pixel. Nah, di mana di sini kita dapat mengetahui resolusinya itu 72x72, 36x36, 24x24, 16x16. Nah, di sini kita lihat semakin rendah, semakin turun ukuran pixelnya, maka gambarnya bakalan semakin buram atau kabur. Nah, berbeda dengan semakin tinggi pixelnya, resolusi pixelnya, maka gambar yang dihasilkan bakalan terlihat bagus. Nah, tidak buram dan tidak pecah. Itulah mengapa kita disarankan untuk membeli pixel. Resolusi pixel itu yang lebih tinggi, karena dapat memberikan ketajaman gambar yang bagus. Serta tingkat kehalusan gambarnya juga semakin bagus, karena bagaimanapun semakin kecil ukuran pixel, semakin besar resolusi spasialnya. Pixel memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang beragam-ragam dengan resolusi radiometrik, spasial, spektral, dan temporal. Nah, gimana sih cara kerja RGB, multispektral, dan hiperspektral? Nah, cara kerja dari RGB ini adalah red, green, blue, melibatkan penggabungan 3 warna dasar merah, hijau, dan biru dalam berbagai intensitas untuk menciptakan spektrum warna pada layar digital. Setiap pixel terdiri dari 3 subpixel yang seperti kita bahas tadi, dan variasi intensitas dari masing-masing subpixel memungkinkan pembentukan warna-warna yang diinginkan. Teknologi multispektral bekerja dengan menangkap gambar dalam beberapa spektrum cahaya yang berada di luar rentang RGB. Seringkali mencakup beberapa pita yang spesifik, seperti inframerah atau ultraviolet. Teknologi hiperspektral lebih lanjut memperluas kemampuan multispektral dengan menangkap gambar dalam ratusan hingga ribuan pita spektrum yang sempit dan berdekatan. Nah, tadi kita sudah mengetahui gimana cara kerja RGB, multispektral, dan hiperspektral. Kali ini kita akan mengetahui lagi apa sih perbedaan RGB, multispektral, dan hiperspektral. Nah, perbedaan utama antara RGB, multispektral, dan hiperspektral terletak pada jumlah dan jenis pita spektrum cahaya yang mereka tangkap. RGB menggunakan 3 pita spektrum dasar merah, hijau, dan biru untuk memproduksi warna pada layar digital. Teknologi multispektral menangkap gambar dalam beberapa pita spektrum tambahan di luar RGB, seperti inframerah dan ultraviolet, yang memberikan lebih banyak detail untuk analisa spesifik, misalnya dalam pemantauan lingkungan dan kesehatan tanaman. Sedangkan teknologi hiperspektral di sisi lain menangkap gambar
dalam ratusan hingga ribuan pita spektrum yang sangat sempit dan berdekatan. Nah, ini juga dapat menghasilkan data yang sangat rinci tentang komposisi material dan karakteristik objek yang sangat berguna dalam aplikasi seperti pemetaan mineral dan analisis ilmiah yang memerlukan presisi tinggi. Nah, ini kita dapat melihat tabel dari band spektral yang dimana gambar atau warna-warna yang ditangkap oleh spektral ini. Nah, di sini kita juga mendapatkan panjang gelombang serta resolusi spasialnya. Nah, di band 1 itu adalah coastal atau aerosol, yang kedua ada blue, yang ketiga ada green, yang keempat ada red, yang kelima ada near infrared, yang keenam adalah short wavelength infrared, dan ketujuh short wavelength infrared. Nah, yang dimana hanya terdapat pada band 6 dan 7 saja. Yang kedelapan ada pankromatik dan ke-9 ada kirus. Nah, di sini kita dapat melihat panjang gelombangnya masing-masing dari warna-warna tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda. Walaupun ada band 6 dan band 7 itu sama nama warnanya, tetapi panjang gelombang pada mereka ini berbeda. Di mana band 6 itu 1560 sampai 1660 mikrometer, sedangkan band 7 2100 sampai 2300 mikrometer. Nah, dari ke-9 ini hanya satu warna atau satu band yang memiliki resolusi spasial yang berbeda, yaitu band 8 yang warnanya adalah pankromatik, yang dimana dia memiliki resolusi spasial yang lebih rendah dari band seluruhnya, yaitu 15 meter. Oke, cukup sekian materi saya pada hari ini tentang mempelajari pixel. Kalau ada kurang dalam materi ini saya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan salam rimbawan.